manusia.html. Bumi Manusia Pramudia Anantatur. Satu orang memanggil aku, Minke. Namaku sendiri. Sementara ini tak perlu kusebutkan. Bukan karena gila misteri. Telah aku timbang, belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Pada mulanya catatan pendek ini aku tulis dalam masa berkabung, dia telah tinggalkan aku, entah untuk sementara entah tidak. Waktu itu aku tak tahu bagaimana bakal jadinya. Hari depan yang selalu menggoda. Misteri. Setiap pribadi akan datang padanya, mau tak mau, dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan terlalu sering dia ternyata Maharaja Zalim. Juga akhirnya aku datang padanya bakalnya. Adakah dia dewa pemurah atau jahil? Itulah memang urusan dia, manusia terlalu sering bertepuk hanya sebelah tangan. 13 tahun kemudian catatan pendek ini kubacai dan kupelajari kembali, kupadu dengan impian, khayal. Memang menjadi, lain dari aslinya. Tak kepalang tanggung. Dan begini kemudian jadinya. 2. Dalam hidupku, baru seumur jagung. Sudah dapat kurasai, ilmu pengetahuan telah memberikan padaku suatu restu yang tiada terhingga indahnya. Sekali direktur sekolahku bilang di depan kias, yang disampaikan oleh tuan-tuan guru di bidang pengetahuan umum sudah cukup luas, jauh lebih luas daripada yang dapat diketahui oleh para pelajar setingkat di banyak negeri di Eropa sendiri. Tentu dada ini menjadi gembung. Aku belum pernah ke Eropa. Benar tidaknya ucapan Tuan Direktur aku tak tahu. Hanya karena menyenangkan aku cenderung mempercayainya. Lagi pula semua guruku kelahiran sana, dididik di sana pula. Rasanya tak layak tak mempercayai guru. Orang tuaku telah mempercayakan diriku pada mereka. Oleh masyarakat terpelajar Eropa dan Indo dianggap terbaik dan tertinggi nilainya di seluruh Hindia Belanda. Maka aku harus mempercayainya. Ilmu dan pengetahuan, yang kudapatkan dari sekolah dan kusaksikan sendiri pernyataannya dalam hidup, telah membikin pribadiku menjadi agak berbeda dari sebangsaku pada umumnya. Menyalahi wujudku sebagai orang Jawa atau tidak aku pun tidak tahu. Dan justru pengalaman hidup sebagai orang Jawa berilmu pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencatat cetat. Suatu kali akan berguna, seperti sekarang ini. Salah satu hasil ilmu pengetahuan yang tak habis-habis kukagumi adalah percetakan, terutama zincografi. Coba, orang sudah dapat memperbanyak potret berpuluh ribu lembar dalam sehari. Gambar pemandangan, orang besar dan penting, mesin baru, gedung-gedung pencakar langit Amerika, semua dan dari seluruh dunia, kini dapat aku saksikan sendiri dari lembaran-lembaran kertas cetak. Sungguh merugi generasi sebelum aku, generasi yang sudah puas dengan banyaknya jejak langkah sendiri di lorong-lorong kampungnya itu. Betapa aku berterima kasih pada semua dan setiap orang yang telah berjerih payah untuk melahirkan keajaiban baru itu. 5 tahun yang lalu belum lagi ada gambar tercetak beredar dalam lingkungan hidupku. Memang ada cetakan cukilan kayu atau batu, namun belum lagi dapat mewakili kenyataan sesungguhnya. Berita-berita dari Eropa dan Amerika banyak mewartakan penemuan-penemuan terbaru. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa nenek moyangku dalam cerita wayang. Keretapi, kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau, belasan tahun telah disaksikan sebangsaku. Dan masih juga ada keheranan dalam hati mereka sampai sekarang. Betawi Surabaya telah dapat ditempuh dalam 3 hari. Diramalkan akan cuma seharmal asteris. Hanya seharmal. Deretan panjang gerbong sebesar rumah, penuh barang dan orang pula, ditarik oleh kekuatan air semata. Kalau Stevenson pernah aku temui dalam hidupku akan kupersembahkan padanya karangan bunga, sepenuhnya dari anggrek. Jaringan jalan kereta api telah membelah-belah pulauku, Jawa. Kepulan asapnya mewarnai langit tanah airku dengan garis hitam, semakin pudar untuk hilang ke dalam ketiadaan. Dunia rasanya tiada berjarak lagi, telah dihilangkan oleh kawat. Kekuatan bukan lagi jadi monopoli gajah dan badak. Mereka telah digantikan oleh benda-benda kecil buatan manusia, torak, sekrup dan mur. Dan di Eropa sana,
Orang sudah mulai membuat mesin yang lebih kecil dengan tenaga lebih besar, atau setidaknya sama dengan mesin uap. Memang tidak dengan uap, dengan minyak bumi. Arta sayup-sayup mengatakan, Jerman malah sudah membuat kereta digerakkan listrik. Ya Allah, dan aku sendiri belum lagi tahu membuktikan apa listrik itu. Tenaga-tenaga alam mulai diubah manusia untuk diabdikan pada dirinya. Orang malah sudah merancang akan terbang seperti Gatot Kaca, seperti Ikarus. Salah seorang guruku bilang, sebentar lagi, hanya sebentar lagi, dan umat manusia tak perlu lagi membanting tulang memeras keringat dengan hasil sedikit. Mesin akan menggantikan semua dan setiap macam pekerjaan. Manusia akan tinggal bersenang. Berbahagialah kalian, para siswa, katanya, akan dapat menyaksikan awal zaman modern di Hindia ini. Modern, dengan cepatnya kata itu menggelombang dan membiak diri seperti bakteria di Eropa sana. Setidak-tidaknya menurut kata orang. Maka izinkanlah aku ikut pula menggunakan kata ini. Sekalipun aku belum sepenuhnya dapat menyelami maknanya. Pendeknya dalam zaman modern ini potret sudah dapat diperbanyak sampai puluhan ribu sehari. Yang penting, ada di antaranya yang paling banyak kupandangi, seorang dara, cantik, kaya. Berkuasa, gilang gemilang, seorang pribadi yang memiliki segala, kekasih para dewa. Sasus, sembunyi-sembunyi diucapkan di antara teman-teman sekolah, bankir-bankir terkaya di dunia pun tiada berpeluang untuk merayunya. Ningrat gagah dan ganteng pada tunggang langgang untuk mendapatkan perhatiannya. Hanya perhatian. Pada waktu-waktu menganggur sering aku pandangi wajahnya sambil mengandai-andai, betapa, dan betapa tinggi tempatnya. Jauh pula, 11 atau 12 ribu mil laut dari tempatku, Surabaya. Pelayaran sebulan naik kapal, mengarungi 2 samudera, 5 selat dan 1 terusan. Itu pun belum tentu dapat bertemu dengannya. Tak berani aku menyatakan perasaanku pada siapapun. Orang mentertawakan dan menamai aku gila. Di kantor pos, kata sang Sasus pula, kadang didapatkan surat lamaran yang ditujukan pada dara yang jauh dan tinggi di sana itu. Tak ada yang sampai. Sekiranya aku bergila memberanikan diri, sama saja, pejabat pos akan menahannya untuk dirinya sendiri. Dara kekasih para dewa ini seumur denganku, 18. Kami berdua dilahirkan pada tahun yang sama, 1880. Hanya satu angka berbentuk batang, 3 lainnya bulat-bulat seperti kelereng salah cetak. Hari dan bulannya juga sama, tanggal 31 Agustus. Kalau ada perbedaan hanya jam dan kelamin. Orang tuaku tak pernah mencatat jam kelahiranku. Jam kelahirannya pun tak aku ketahui. Perbedaan kelamin. Aku pria, dia wanita. Mencocokkan jam yang tidak menentu itu juga memusingkan. Setidak-tidaknya bila pulauku diselimuti kegelapan malam negerinya dipancari surya. Bila negerinya dipeluk oleh kehitaman malam pulauku gemerlapan di bawah surya katulistiwa. Guruku, Magda Peters, melarang kami mempercayai astrologi. Omong kosong, katanya. Thomas Aquinas, sambungnya, pernah melihat 2 orang yang lahir pada tahun, bulan, hari dan jam, malah tempat yang sama. Ia angkat telunjuk dan menantang kami dengan, lelucon astrologi, nasib keduanya sungguh tidak pernah sama, yang seorang tuan tanah besar, yang lain justru budaknya. Dan memang aku tidak percaya. Bagaimana akan percaya? Dia tidak pernah jadi petunjuk untuk kemajuan ilmu dan pengetahuan manusia. Kalau dia benar, cukuplah kita takluk padanya, selebihnya boleh dilempar ke keranjang babi. Dia tidak akan mampu meramalkan siapa dara itu, di mana tempatnya. Tak bakal. Pernah aku ramalkan diri untuk iseng. Horoskop dibolak dan dibalik. Sang peramal buka mulut. Nampak 2 gigi emasnya, bila Tuan ada kesabaran, pasti. Dengan demikian aku lebih mempercayai akalku. Dengan kesabaran seluruh umat manusia menemuinya pun aku tak bakal mungkin. Aku lebih mempercayai ilmu pengetahuan, akal.
Setidak-tidaknya padanya ada kepastian-kepastian yang bisa dipegang. Tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku Robert Surov, di sini tak kupergunakan nama sebenarnya, masuk. Didapatinya aku sedang mencangkung gambar sang darah, kekasih para dewa itu. Ia terbahak, diri menggerabak dan tersipu. Lebih kurang ajar lagi justru seruannya. Ahoy, si Piloginik, mata keranjang kita, buaya kita. Bulan mana pula sedang kau rindukan? Memang aku berhak mengusirnya. Tapi, Husi, dengusku, siapa tahu. Astrolog itu tahu segala, kecuali dirinya sendiri, kemudian seperti biasa ia lanjutkan dengan seringai. Biar aku ceritakan, ia temanku sekolah di HBS, Jalan HBS, Surabaya. Ia lebih tinggi daripadaku. Dalam tubuhnya mengalir darah pribumi. Entah berapa tetes atau gumpal. Jangan yang itu, bujuknya dengan suara rintihan. Juga ada seorang dewi di Surabaya ini. Cantik tiada bandingan, tidak kalah dari gambar itu. Itu toh hanya gambar. Apa yang kau maksudkan dengan cantik? Apa? Kan kau sendiri sudah rumuskan. Letak dan bentuk tulang yang tepat, diikat oleh lapisan daging yang tepat pula. Benar, asteris tenisku setelah kehilangan kekikukan. Apalagi, kulit yang halus lembut, mata yang bersinar, dan bibir yang pandai berbisik. Asteris, kau sudah tambahi dan rubah dengan pandai berbisik. Jadi bibir itu hanya bisa memekik dan mengutuki kau. Kan biarpun mengutuki asal berbisik tidak apa. Aku mendiamkannya. Pendeknya, kalau memang jantan, Piloginik sejati, mari aku bawa kau ke sana. Aku ingin lihat bagaimana akan solah dan tingkahmu, apa kau memang sejantan bibirmu. Aku masih banyak pekerjaan. Kecut sebelum turun gelanggang, tuduhnya. Aku tersinggung. Aku tahu otak HBS. Dalam kepala Robert Surov ini hanya pandai menghina, mengecilkan, melecehkan dan menjahati orang. Dia anggap tahu kelemahanku, tak ada darah Eropa dalam tubuhku. Sungguh-sungguh dia sedang bikin rencana jahat terhadap diriku. Jadi, jawabku. Itu barang beberapa minggu yang lalu, awal tahun pelajaran baru. Dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora, mungkin juga seluruh Hindia Belanda. Triwarna berkibar riang di mana-mana, darah yang seorang, Dewi kecantikan kekasih para dewa itu, kini naik tahta. Ia sekarang ratuku. Aku kawulanya. Tepat seperti cerita Jufrau Magda Peters tentang Thomas Aquinas. Ia adalah Sri Ratu Wilhelmina. Tanggal, bulan, dan tahun kelahiran telah memberikan kesempatan pada astrolog untuk mengangkatnya jadi ratu dan menjatuhkan aku jadi kawulanya. Dan ratuku itu malahan tidak pernah tahu, aku benar-benar ada di atas bumi ini. Sekiranya ia lahir 1 atau 2 abad sebelum atau sesudah aku barang tentu hati ini takkan jadi begini nelangsa. Tanggal 7 September tahun 1898. Hari Jumat Legi. Ini di Hindia. Di Nederland sana, tanggal 6 September tahun 1898, hari Kamis Kliwon. Para pelajar seakan gila merayakan penobatan ini, pertandingan, pertunjukan, pameran keterampilan dan kebisaan yang dipelajari orang Eropa, sepak bola, standen, kasti. Dan semua itu tak ada yang menarik hatiku. Aku tak suka pada sport. Dunia sekelilingku ramai. Meriam pun berdentuman. Arak-arakan dan panembrama. Di hati aku tetap nelangsa. Jadi pergilah aku seperti biasa ke tetangga sebelah, Jean Marais Asteris, orang Prancis berkaki satu itu. Aleluya, Minke, apa kabar hari ini? Tegurnya dalam Prancis yang memaksa aku menggunakan bahasanya. Ada, Jean, ada pekerjaan untukmu. 1 perangkat perabot kamar, aku berikan padanya gambar sebagaimana dikehendaki pemesan. Ia mempelajarinya sebentar dan tersenyum senang. Beres. Akan kuperhitungkan biayanya. Dengan ukiran motif Jepara. Minke. Tuan Muda Minke. Panggil ibu pemondokanku dari sebelah.
Melongok melalui jendela aku lihat Mevrouw telinga melambai padaku. Jin, aku pergi. Mevrouw bawel ini barangkali hendak menyuguh tarcis. Jangan terlalu lama pesanan itu, Jin. Di rumah tak kutemui tarcis. Hanya Robert Surov. Ayo, katanya, kita pergi sekarang. Sebuah dokar model baru, Carper,